beberapa ada tingkah laku atau kebiasaan user memakai aplikasi tersebut. Ada pain point-nya, kesulitan atau kayak sejenis di mana menurut user yang kayak kurang apa ya, kurang menarik, kurang pas atau ada kekurangan dari aplikasi tersebut. Terus kebutuhan dan harapannya itu kayak apa aja sih yang harus diubah dalam aplikasi tersebut kayak begitu. Nah, pertama kebiasaan saya menggunakan aplikasi Tomorrow ini yaitu saya sering mendengarkan berita lewat aplikasi tersebut karena saya kurang suka membaca berita, jadi saya lebih prefer itu ke mendengarkan berita gitu. Di mana berita yang sering saya gunakan dalam aplikasi Tomorrow ini yaitu tentang ekonomi dan tentang negara-negara di luar sana. Itu untuk kebiasaan bisa kalian tulis dengan kata-kata kalian sendiri. Kita lanjut untuk pain point-nya. Ada beberapa di sini. Mana dia ya? Nah, di sini itu ada yang pertama. Terlalu banyak gambar besar yang ada pada satu halaman gitu. Jadi bisa kita sederhanakan aja menggunakan slide pada bagian paling atas landing page. Jadi kayak nggak perlu banyak gambar seharusnya di dalam halaman utamanya gitu. Di situ kan banyak banget tuh gambar-gambar besar. Seharusnya itu kayak lebih sederhanain aja pakai slide gitu. Menggunakan slide jangan kayak gambar besar nanti lagi ada gambar besar gitu. Itu kayak memakan banyak tempat gitu kan. Terus yang kedua itu kalau kalian lihat suatu gambar berita gitu. Nah, setiap gambar berita itu pasti kalau kalian benar-benar perhatiin ya, pasti dia itu ada gambar yang lebih besar dan ada yang lebih kecil gambarnya kalau kalian perhatiin. Itu seharusnya kayak harus di besar suatu kayak saya posternya berita ini seharusnya dia itu satu ukuran gitu biar nggak ada kelihatan besar dan kecilnya suatu gambar itu. Dan yang ketiga, kalau kalian lihat dalam suatu berita ke berita lainnya itu kan ada garis bawah itu loh yang apa ya um, garis garis pemisah gitu, garis pemisah antara berita yang satu sama berita lainnya. Itu kan dia nggak terlalu kelihatan banget kan. Seharusnya itu bisa kalian buat lebih sedikit ditegaskan lagi warnanya, ataupun kalau emang kalian eh, apa kalian nggak mau memakai garis pemisah itu nggak apa-apa gitu. Pokoknya antara kalian buatnya itu ditegaskan lagi warnanya atau lebih baik nggak usah memakai garis pemisah itu gitu. Terus selanjutnya kalau kecepatan kasih tahu ya. Um, terus selanjutnya
harus menambahkan reaksi dari pembaca. Kita itu kayak tambahin kolom komentar gitu di setiap beritanya gitu. Misalnya kita bisa baca berita nih, nah paling bawah itu ada kayak kolom komentar. Biar apa? Supaya jika kita mengetahui informasi yang tidak ada di dalam berita itu, kita bisa menambahkan dalam komentar itu gitu. Biar pembaca yang lain yang benar-benar tidak tahu informasi-informasi itu, biar mereka juga baca di komentar tersebut gitu. Kalau untuk kelebihan dari aplikasi Tumoro ini, itu kita bisa perhatikan warna merah yang dominan yang digunakan pada aplikasi ini secara baik juga. Jadi kayak nggak bercampur banyak dia pakai warna gitu, kayak masih enak dipandang gitu, enak dilihat warnanya. Terus untuk tulisannya, fontnya juga digunakan jelas, bahasa yang disampaikan juga lugas gitu, bagus, kayak nggak apa ya, nggak berantakan lah bahasanya. Terus jika kita buka suatu berita, di situ kan ada terlihat bagian voice-nya kan. Nah, di mana kalau misalkan kita lagi malas membaca berita atau kita misalnya lagi kemana-kemana tapi ingin mendapatkan informasi misalnya di luar sana gitu, kita bisa mendengarkan berita itu gitu. Kita menggunakan voice-nya di aplikasi Tomorrow ini. Itu sih yang apa namanya yang bisa dapat membantu gitu. Itu bisa kalian tulis di kesulitan dan harapannya apa buat aplikasi Tomorrow ini, apa yang harus diperbaiki, apa yang ada yang harus ditambahkan atau ada yang harus dihilangkan gitu kan. Kalian bisa tambahkan di apa namanya kebutuhan dan harapannya untuk aplikasi tersebut. Terus juga kalau misalkan kalian punya pendapat kayak Kak, kesulitannya ada di sini 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 gitu bagi kalian misalkan, atau Kak ada yang harus perlu ditambahkan, contohnya kayak begini gini gini yang harus ditambahin biar supaya aplikasi ini lebih baik lagi gitu, bisa kalian tambahkan di user persona tersebut dan user journey-nya. Nggak apa-apa, itu pendapat kalian, kalian bisa masukkan, nggak semua harus dari pendapat user juga. Kalau kalian ingin menambahkan, silahkan ditambahkan. Kalau kurang jelas, ditanyakan ya.